Jadi sebenarnya sama. Pencipta lagu dan penyanyi bisa berdiskusi sendiri sebenarnya. Semenjak adanya Undang-Undang Hak Cipta tadi tahun 2014, itu di pasal 81 sudah jelas, saya masukkan IG hari ini, bahwa perjanjian khusus, perjanjian lain itu bisa dilakukan oleh pencipta dan pengarang lagu. Tidak perlu diatur oleh pemerintah. Pemerintah udah capek ngurusin banyak hal gitu. Jadi Ariel dan kawan-kawan jangan cengeng, jangan kekanak-kanakan. Nggak perlu pemerintah untuk mengatur pengaturan hak ekonomi pencipta yang digunakan oleh para penyanyi. Nggak perlu. Iya, cukup deal sendiri aja. Caranya deal ya belajar sama Mama. Mama kan pinter nawar tuh. Selama ini nyanyi lagunya Dewa, nyanyi lagunya Mahadewa, ya. Saya juga nggak pernah komplain kok, ya kan. Tapi kan setelah ada pengetahuan dari Bang Minola bahwa ya semuanya harus ada royalti kan gitu. Habis itu nggak mau nyanyi lagi ya nggak apa-apa. Saya nggak ada masalah gitu. Misalnya kayak, jadi kadang-kadang gini, penyanyi itu kadang-kadang punya apa ya, punya logik yang agak aneh, punya logik yang agak common sense. Misalnya gini, saya bilang mau lu boleh nyanyi lagu Dewa. Ini setelah JIS ya, setelah 10 tahun, setelah hampir setelah 8 tahun lah, setelah 8 tahun Once menyanyikan lagu tanpa izin. Setelah 8 tahun Once menyanyikan lagu tanpa izin kepada saya dan Andra sebagai pencipta lagu-lagu Dewa, akhirnya juga setelah 8 tahun saya tahu soal Undang-Undang tahun 2014 ini. Sebelumnya saya juga nggak tahu. Jadi banyak yang nggak tahu sebenarnya. Setelah saya tahu, saya minta dong sama Once, karena dia juga ngasih harga yang agak lumayan ke saya juga boleh dong ngasih harga ke dia dong, ya kan? Itu kan semuanya kan peristiwanya kan gara-gara JIS. Akhirnya setelah JIS saya minta sama Cece, lu nyanyi ya. Kalau lu nyanyi lagu Dewa, gue minta harga dong. Satu lagu 10 juta saya minta. Satu lagu. Nah, waktu itu berdasarkan Bapak harga itu berdasarkan dari Bapak Menteri Olahraga yang langsung minta izin sama saya. Mas, katanya Once, saya harus minta izin ke Mas Dhani supaya Once bisa nyanyi di acara Kementerian Olahraga, nyanyi lagu Dewa. Berapa lagu Mas? 3 lagu. Ya udah, 1 lagu 10 juta, langsung transfer ya, gitu. Ditransferlah ke rekening saya sebagai pencipta lagu Separuh Nafas. Lalu ada kedua lagu lainnya yang saya lupa lagunya. Yang pasti Separuh Nafas saya ingat karena saya ngarangnya berdua sama Andra. Lalu saya posting ke grup Dewa yang ada Once-nya, Dewa 19 Once. Iya, saya grup di WA itu saya posting. Nah, lumayan rezeki, alhamdulillah rezeki anak soleh. Dapat Separuh Nafas dapat 10 juta. Bagi 2 ya sama aku ya, kan ngarangnya berdua. Saya posting lah di grup itu bukti transfernya kepada Andra. Saya transfer juga 5 juta. Andra, bagianmu 5 juta gitu. Kayaknya Once di situ nggak jawab. Dia kayaknya kesel kayaknya kalau kita dibayar. Menurut dugaan saya ya, patut diduga Once ini kesel bang. Kesel kita dapat bayaran gitu. Lalu berikutnya saya juga dong. Lalu saya bilang, kalau lu nyanyi lagu Dewa, lu bayar ya 10 juta 1 lagu gitu. Nah, menurut Once dan menurut beberapa penyanyi yang logiknya kurang kuat, ini adalah pemalakan. Jadi Once ngomong kemana-mana kan, ini pemalakan dong namanya. Saya bingung, orang ini lagu-lagu saya kok. Iya dong, kalau misalnya ada orang mau nyewa mobil saya punya mobil Defender tahun 91. Orang kalau mau nyewa saya charge bisa sehari 10 juta, ya urusan saya dong.
Kalau kamu nggak mau nyewa ya nggak apa-apa. Itu kan orang lagu-lagu saya. Di mana logiknya bahwa itu adalah pemalakan? Saya bingung gitu loh. Makanya saya suka ngata-ngatain mereka kanak-kanakan ya, karena mereka nggak logiknya memang kayak anak-anak. Ini bukan pemalakan, ini lagu-lagu saya, properti saya. Kok dibilang pemalakan? Kalau kamu nggak mau nyanyi lagunya ya nggak usah. Udah nyanyi aja Dialova, seperti kata netizen. Ya kan, nyanyi Dialova 10 kali. Nah, ternyata Once punya kesadaran. Bahwa memang pencipta lagu bisa melarang. Itu. Pertamanya dia nggak berpikiran bahwa pencipta lagu bisa melarang. Terus Once nanya kepada waktu itu Dirjen Haki namanya Dr. Freddy Haris. Once bertanya, emang pengarang lagu bisa melarang penyanyi lain untuk mengarang? Katanya Freddy Haris kepada saya. Once tanya ke gue waktu itu, ya gue jawab memang bisa lah gitu loh. Once nggak terima. Dia bertanya kepada orang yang menurut dia salah. Wah bego nih dokter, mungkin nih dokter ini. Saya tanya kepada yang menurut saya bisa jawab, tanya ke Kadri. Kadri S1 ya. Dri, bisa gak sih pencipta lagu melarang? Wah gak boleh itu katanya. Gak bisa melarang. Nah akhirnya Once berpendapat bahwa penyanyi tidak melarang. Jadi penyanyi ini mereka menanyakan pendapat kepada ahli hukum yang gak ahli. Makanya salah semua persepsinya tentang hukum gitu loh. Kalau saya sih belak-belakan aja di grup yang ada penyanyi-penyanyi, saya bilang kenapa sih penyanyi ini kepada kaya raya kok cari konsultan hukum yang S1, apa nggak bisa bayar konsultan hukum yang S3? Saya ngomong gitu dianggap menghina. Maksud saya kalau mau cari kebenaran ya cari kebenaran ya memang butuh konsultan hukum yang S3 gitu. Jadi begini, sekali lagi kita tegaskan ya, untuk Bro Ariel tercinta dan tersayang, tidak perlu aturan untuk DDL. Tidak perlu aturan untuk DDL, aturan pemerintah ya, tidak perlu. Karena sudah ada undang-undangnya di pasal 81. Jadi nggak perlu ada aturannya. Kalau memang kalian itu para penyanyi itu merek GHC ya, jangan nyanyi lagu kita. Kayak Once paling pinter deh. Once itu paling paham hukum. Dia udah tahu kalau dia dilarang ya nggak nyanyiin gitu. Karena minimal ketika kalian sudah dilarang atau tidak ada izin tetap menyanyikan ya, itu secara etik kalian sudah bersalah. Secara etika moral penyanyi itu sudah bersalah. Secara etik moral bersalah menyanyikan lagu tanpa izin. Belum ke jenjang hukum yang lain. Apalagi kasus Agnes Monica sudah divonis oleh hakim bahwa Agnes bersalah karena tidak ada izin dan tidak membayar. Salahnya 2. Maka dari itu saran saya, udahlah, kalau memang tidak ada izin, jangan sekali-sekali berani. Saya udah pernah bikin Instagram kok. Jadi terutama untuk senior-senior yang di Fesmi dan di Papri, ini kalimat saya, stop nguap, stop bacot. Karena selama ini kalian tidak pernah memperhatikan kehidupan dan tidak pernah perhatikan bahwa selama ini pencipta lagu tidak mendapatkan haknya dalam urusan performing rights. Jadi stop bacot, stop nguap. Untuk kepada senior-senior di Fesmi dan Papri ya, kalian selama ini nggak pernah memikirkan kelangsungan kehidupan pencipta lagu, jadi jangan ngomong lagi soal performing rights. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.